Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika dengan NIM 220407502010 dari kelas M221 nomor urut 10. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kajian Bahasa Indonesia di SD pada tugas pertemuan 7 dengan dosen pengampu Ibu Detranda Hadja Rosdia Salam MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari pertemuan tugas ke-7. Langsung saja, yaitu morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu atau past tense, dan sebagainya. Selanjutnya, penulisan morfem. Dalam penulisan morfologi, sebuah morfem biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal. Berikut ini adalah contohnya. Contohnya yaitu morf dan allomorph. Morfem adalah bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfem keanggotaan. Sementara allomorph sudah dikenal untuk membentuk status morfem. Misalnya dalam bentuk dia menggali morfem ketika morfemnya status tidak diketahui disebut morph. Tapi setelah terungkap bahwa statusnya sebagai distributor terhadap berkonsonan fonem atau G kemudian berubah disebut allomorph. Selanjutnya, klarifikasi morfem. Berikut ini adalah klarifikasi dari morfem sebagai berikut. 1. Berdasarkan kebebasannya. Jenis morfem ini dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Morfem bebas adalah morfem yang tanda keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Misalnya, morfem pulang, merah, dan pergi yang berdiri sendiri tanpa digabung. Yang kedua, morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan pertuturan. Misalnya, henti, juang, dan geletak yang membutuhkan yang lain supaya memiliki makna. Yang kedua, berdasarkan keutuhan bentuk. Morfem ini dibedakan menjadi 1. Morfem utuh adalah morfem yang bagian pembentukannya bersambungan, misalnya ter, per, pohon, lihat, pun. Yang kedua, morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentukannya tidak bersambung, misalnya ke, an. Dalam sebuah kemanusiaan bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja. Yang ketiga, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfem ini dibedakan menjadi 1. Morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi, misalnya morfem atau beli dan makanan. Yang kedua, morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang keempat, berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan, misalnya morfem lihat, ter, dan lah. Yang kedua, morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia, tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Selanjutnya, berdasarkan kehadirannya secara konkret, morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud. Morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem tan wujud kehadirannya tidak nyata. Morfem tan wujud hanya ada dalam bahasa Inggris. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan dari tugas pertemuan 7 kajian Bahasa Indonesia di SD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.